menanamkan akhlak malu pada anak perempuan. Bagi yang sudah subscribe, semoga anaknya soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu. Ia berkata, sesungguhnya Bapakku memanggil dirimu, agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya Syuaib dan menceritakan kepadanya cerita mengenai dirinya, Syuaib berkata, janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas 25. Ayat di atas adalah salah satu episode dari kisah terdamparnya Nabi Musa di negeri kaum Madian setelah melarikan diri dari kekejaman Firaun dan bala tentaranya di Mesir, sebagaimana diceritakan dalam beberapa ayat sebelumnya Quran Surat Al-Qasas. Tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana ada sekumpulan penggembala yang sedang berdesakan memberi minum ternak mereka, dan ada di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menahan diri dan ternak mereka, hingga para lelaki selesai. Kedua perempuan tersebut, yang ternyata adalah putri Nabi Syuaib, tidak mungkin ikut bercampur baur dengan para lelaki itu. Melihat kejadian tersebut, Musa merasa kasihan dan bertanya, apakah maksud kalian dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa pun menolong mereka berdua dengan mengambilkan air dan memberi minum ternak milik kedua perempuan itu, kemudian dikembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir, setelah kedua wanita itu pulang dengan membawa ternak kambingnya, maka ayah mereka merasa heran karena keduanya kembali begitu cepat, lain dari biasanya. Lalu ayah mereka menanyakan apa yang dialami oleh keduanya, maka keduanya menceritakan apa yang telah dilakukan oleh lelaki asing itu terhadap mereka berdua. Kemudian Nabi Syuaib mengutus salah seorang dari keduanya untuk memanggil Musa menghadap kepadanya. Hingga datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan penuh rasa malu, yakni seperti jalannya gadis pingitan, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa perempuan itu datang berjalan kaki dengan kemalu-maluan seraya menutupkan kain bajunya ke wajahnya dengan sikap yang sopan. Putri Nabi Syuaib itu pun menyampaikan undangan ayahnya dengan tutur kata yang beretika. Ia tidak mengundangnya secara langsung, bahkan sebagaimana tersurat dalam ayat di atas, ia mengatakan, sesungguhnya Bapakku memanggil dirimu, agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Dari sepotong kisah di atas, kita bisa mengambil pelajaran betapa kuat akhlak al-hayamalu yang tertanam pada diri kedua perempuan itu sebagai hasil dari tarbiyah ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam. Al-haya atau rasa malu sangat penting dalam Islam, bahkan ia merupakan satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, rasa malu